Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan bab 2 perlawanan terhadap penjajahan Eropa di Indonesia. A. Perlawanan terhadap Portugis. Yang pertama, perlawanan Demak. Portugis menguasai Malaka dan mendominasi perdagangan di sana, sehingga merugikan jaringan perdagangan Islam di Indonesia. Untuk melawan Portugis, maka Raden Patah mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Unus pada tahun 1513. Penyerangan ini mengalami kegagalan karena faktor jarak yang terlalu jauh dan juga kalah dalam persenjataan, serta strategi perang. Ketika Portugis menguasai pelabuhan Sunda Kelapa, Demak melakukan penyerangan kembali pada tahun 1527 yang dipimpin oleh Raden Fathahillah. Serangan ini berhasil sehingga Portugis harus meninggalkan Sunda Kelapa yang namanya kemudian diganti menjadi Jayakarta. Selanjutnya yang kedua, perlawanan Ternate. Perlawanan Ternate didorong oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun. Portugis sempat mengalami kewalahan sehingga mereka menggunakan siasat licik dengan mengajak Sultan Hairun berunding. Namun kemudian Sultan Hairun dibunuh. Peristiwa ini yang membuat marah para rakyat Ternate yang kemudian mengadakan serangan terhadap Portugis di bawah pimpinan Sultan Babullah, yaitu putra Sultan Hairun, pada 1575. Portugis mengalami kekalahan dan terpaksa menyingkir ke Ambon pada tanggal 1605, diusir oleh VOC, kemudian menetap di Timor Leste. Selanjutnya yang ketiga, perlawanan Aceh. Untuk melawan dominasi Portugis di Malaka, Kesultanan Aceh meminta bantuan dari Turki dan Gujarat, India. Dengan bantuan dari Turki maupun kerajaan-kerajaan lainnya, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568 di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan kembali pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah. Penyerangan dilakukan pada 1615 dan 1629. Pada tahun 1629, rakyat Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang melibatkan 19.000 prajurit. Pertempuran sengit tak terelakkan yang kemudian berakhir dengan kekalahan di pihak Aceh. Berikutnya, yang B, perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, perlawanan Mataram. Pada masa kekuasaan Agung Hanyokromokusumo pada tahun 1613 sampai 1645, Mataram dua kali menyerang kedudukan VOC di Batavia. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso, kemudian disusul pasukan Tumenggung Surah Agul-Agul yang dibantu dua bersaudara Dipati Mandurorejo dan Upasanta. Serangan pertama ini mengalami kegagalan karena kurangnya perbekalan, kalau dalam persenjataan, dan kurang teliti dalam memperhitungkan medan pertempuran. Serangan kedua, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Adipati Jumiah ke Apurgir dan ke Apurbaya pada tahun 1629. Serangan kedua ini pun gagal karena lumbung padi persediaan